Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk ayat 207. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah Allahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nas, di antara manusia, setelah Allah menyebutkan jenis manusia yang sebelumnya, itu orang-orang munafikin, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa minan nas, di antara manusia, man yashri nafsahu, ada yang yashri, menjual, nafsahu, dirinya, kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita ini sedang, istilahnya sedang berjualan ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita jual diri kita dengan harga surga. Kita ingin mendapatkan surga, maka kita jual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sesuatu yang sangat mulia sekali, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa minan nas, di antara manusia, itu orang-orang yang beriman, may yashri nafsahu, ada yang menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu rauf. Rauf itu dari kata ra'fah, artinya sangat sayang, ya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil faidah, minha, di antara keutamaan faidah ayat ini, fadlu man ba'a nafsahu lillah, keutamaan orang yang menjual dirinya kepada Allah. Dia jual dirinya, maksudnya dia jadikan dirinya untuk menaati Allah saja, tidak menaati, tidak mempertuhankan selain Allah. Dijadikan dirinya untuk Allah saja, ya. Dia sudah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminha al-isyara ila ikhlasin niyyah. Faedah selanjutnya, ayat ini mengisyaratkan tentang pentingnya keikhlasan. Karena Allah mengatakan dalam ayat itu, ibtigha'a mardatillah, dia mencari, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu yang dicari oleh setiap mukmin. Bagi seorang mukmin, keridhaan Allah itu segala-galanya, Pak. Keridhaan manusia itu nanti. Bagi dia, ya, yang penting Allah ridho kepada dirinya. Manusia ridho atau enggak ridho, itu enggak penting. Karena keridhaan manusia tidak menjamin ia masuk surga. Tapi keridhaan Allah itu yang terbesar di hatinya. Maka dia berusaha bagaimana caranya agar setiap aktivitas dia mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, faedah selanjutnya, al-isbatu ridha lillah,
penetapan sifat ridha untuk Allah, di mana ia adalah merupakan sifat yang hakiki. Allah disifati dengan sifat ridha. Ya. Dan tentunya sifat ridha ini akhi, ya, tidak ada di dalam 20 sifat yang ditetapkan atau diwajibkan oleh kaum Asy'ariyah. Bagi mereka ini bukan sifat wajib tapi boleh-boleh saja. Ya, padahal semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis wajib kita tetapkan. Ya, tidak boleh kita mengatakan boleh bagi Allah punya sifat ini, wajib bagi Allah sifat ini, mustahil bagi Allah sifat ini, hanya dengan akal semata. Karena sikap-sikap seperti ini tentunya menunjukkan kita ini kurang ajar sama Allah. Misalkan kita yang menentukan, ya Allah, engkau hanya wajib punya sifat sekian. Ya Allah, engkau boleh punya sifat begini. Ya Allah, enggak boleh punya sifat begini. Ini jelas akhi, ya, bukan hak kita. Yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, faidah selanjutnya, istihbabu taqdim mardatillah 'ala an-nafs, yaitu mendahulukan keridhaan Allah atas keridhaan diri. Karena yang kita ridhai belum tentu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, faidah selanjutnya, itsbatu ra'fati lillah, penetapan sifat ra'fah. Ra'fah itu ya lebih daripada rahmah. Kalau rahmah itu kasih sayang, kalau ra'fah itu lebih sayang lagi. Ya. Wa minha, dan di antara faidah ayat ini kata beliau, umumu ra'fatillahi azza wa jal, bahwa ra'fahnya Allah adalah untuk hamba-hambanya, di mana Allah menyayangi hamba-hambanya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Adapun yang kafir, kasih sayang yang bersifat apa? Materi saja. Adapun orang yang beriman, kasih sayangnya mendapatkan hidayah, taufik. Demikian pula nikmat dunia juga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Ini biasanya kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat mengatakan hai orang-orang yang beriman, biasanya isinya apa? Selalu perintah atau larangan. Ya, kalau enggak perintah, ya larangan. Kenapa? Karena perintah dan larangan itu konsekuensi iman. Orang yang beriman itu artinya orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Adapun orang yang tidak mau diperintah dan dilarang sama Allah, itu hakikatnya orang yang tidak mau beriman. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Jangan sebagian-sebagian. Jangan seperti orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam ayat yang pernah dulu kita bahas. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian ini mengimani sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagiannya? Maka Allah menyuruh orang-orang yang beriman kalau masuk Islam secara keseluruhan. Jangan masuk Islam sesuai dengan selera saja. Jangan masuk Islam hanya setengah-setengah saja. Tidak. Ya. Kewajiban kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah keseluruhan. Ya. Jangan sampai misalnya akidahnya saja, ibadahnya enggak. Atau ibadahnya saja tapi akidahnya enggak. Ya, atau akidah sama
ibadahnya aja tapi muamalahnya enggak. Muamalahnya ternyata sistemnya ribawi. Muamalahnya ternyata lebih mengikuti ekonomi barat yang menghalalkan segala cara. Oh, saya kalau gitu akidah, ibadah, muamalah, tapi akhlaknya enggak. Enggak bisa seperti itu. Kita wajib masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Baik akidah, ibadah, muamalah, demikian pula akhlak dan seluruh dalam sisi-sisi hidup kita. Ya, wajib. Kita harus memperlihatkan jati diri Islam kita dalam pakaian kita, di dalam lahiriah kita. Perlihatkan bahwa kita seorang muslim. Ya, terlihat pada diri kita ya bahwa kita ini seorang muslim dalam penampilan kita dan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Di mana Islam dari kata al-istislam, artinya menyerahkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Itulah Islam. Ya. Artinya jadilah kamu orang yang menyerahkan dirimu hanya kepada Allah saja. Dengan cara kamu masuk Islam dan menjalankan semua yang telah Allah aturkan dalam agama Islam ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah apa? Setan. Artinya kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, berarti kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena langkah syaitan itu Pak selalu bertabrakan dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Ya, Allah mengatakan setan itu musuh, jangan dijadiin teman. Makanya Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwwa, jadikan setan itu sebagai musuh. Ya. Karena setan itu senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia, pasti itu. Kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah min fawaidil ayah fadlul iman, keutamaan iman. Di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan sudah pernah kita sebutkan ya, iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tuh lihat, iman itu ya 5. Yang pertama tadi apa? Keyakinan dengan hati. Yang kedua apa? Ucapan dengan lisan. Yang ketiga apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian bertambah dengan ketaatan, berkurang dan kemaksiatan. Ini iman yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah. Adapun iman yang dipahami oleh orang murjiah apa? Bahwa iman itu menurut mereka cukup ucapan dengan lisan saja. Sebagian mengatakan orang-orang murjiah iman itu cukup keyakinan dengan hati saja. Sebagian lagi mengatakan orang-orang murjiah iman itu cukup dengan keyakinan hati dan ucapan lisan saja. Adapun amal, seluruh murjiah sepakat bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwa amal tidak mempengaruhi iman. Sehingga konsekuensinya menurut murjiah bahwa kekafiran, kemaksiatan sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa kemaksiatan mempengaruhi iman. Ketaatan pun juga mempengaruhi apa? Iman. Makanya penting ditambahkan bahwa iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Karena murji'ah tidak beriman kepada yang ini. Murji'ah tidak pernah mengatakan iman bertambah dan iman berkurang, enggak ada.
Dalam kamus Murji'ah nggak ada itu, Pak. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, siapa yang meyakini iman itu bertambah dan berkurang, sungguh ia telah keluar dari Murji'ah dari awal sampai akhir. Karena keyakinan Murji'ah itu iman itu satu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, wa minha annal iman muqtadin limtithalil amr. Bahwasanya konsekuensi iman adalah melaksanakan perintah Allah. Kalau orang tidak mau melaksanakan perintah Allah, berarti keimanannya tidak sempurna. Siapapun orang yang menyatakan saya beriman kepada Allah, dia harus siap diperintah oleh Allah. Dia harus siap dilarang oleh Allah. Karena itulah makna Islam. Islam itu artinya istislam, yaitu apa? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, kita siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah, akhi, ternyata banyak orang lebih ridho diatur oleh nenek moyang daripada oleh Allah. Dia sangat bangga dengan keyakinan nenek moyangnya, tapi dia tidak mau menaati perintah Allah pencipta nenek moyangnya. Aneh, ya, sangat aneh sekali. Padahal yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rezeki dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal nenek moyang dia nanti di hari kiamat akan berlepas dari dia. Sebagaimana Allah mengatakan, ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah nanti di hari kiamat itu, ya, orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ya. Wa minha faidah selanjutnya, wujubut tatbiqi syar'i jumlatan wa tafsilan. Wajibnya melaksanakan ya perintah Allah yang merupakan syariatnya, baik secara global maupun secara terperinci. Semua perintah Allah yang besar maupun yang kecil harus kita laksanakan. Jangan kita laksanakan yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya enggak. Ya. Semua harus kita laksanakan, baik sesuai dengan hawa nafsu maupun tidak sesuai dengan hawa nafsu, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan dunianya. Karena menaati Allah pasti sebetulnya menguntungkan, pasti itu. Iya. Akan tetapi terkadang perintah dan larangan Allah tidak sesuai dengan keinginan dan seleranya. Wa minha annal insan wa minha tahrimu ittiba' khutuwati syaitan. Faedah selanjutnya itu haramnya mengikuti langkah-langkah syaitan. Lihat akhi, Allah menyebutkan langkah setan itu dengan bentuk jamak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu menyesatkan manusia tidak dengan satu langkah, Pak, tapi dengan banyak langkah, dengan banyak cara supaya bagaimana si hamba itu sesat. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan di antara langkah setan apa? Ya, setan berusaha menjerumuskan kita kepada syirik. Demikian pula berusaha menjerumuskan kita kepada bid'ah. Demikian pula berusaha menjerumuskan kita kepada maksiat besar. Ya, kalau ternyata masih kuat dia meninggalkan maksiat besar, diseret kepada maksiat kecil. Iya. Demikian pula di antara langkah setan dijadikan seseorang sibuk dengan yang mubah-mubah. Sibuk ya dengan media sosial. Sibuk dengan game. Itu semua termasuk apa? Khutuwatu syaitan ya akhi. Langkah-langkah setan itu semuanya. Ya. Demikian pula termasuk langkah syaitan ya akhi. Kita disebutkan dengan amalan yang tidak utama untuk meninggalkan amalan yang lebih utama.
dan berusaha berbagai macam pintu yang dimasuki oleh syaitan. Syaitan masuk dari pintu pikiran kita supaya kita memikirkan yang enggak-enggak. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya'ti syaitan ila ahadikum, syaitan akan datang kepada salah seorang dari kamu. Fayaqul, lalu syaitan berkata, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Iya. Kata Rasulullah, kalau sudah sampai situ berhenti, langsung ucapkan amantu billah. Nah, dari pintu pikiran, Pak. Setan juga masuk dari pintu syahwat. Ya, syahwat berupa harta, syahwat berupa wanita, syahwat berupa tahta. Setan juga masuk dari pintu sifat-sifat manusia. Sifat manusia senang dipuji, sifat manusia yang merasa bangga dengan sesuatu, sifat manusia yang terkadang suka putus asa. Nah, ini pintu-pintu setan dimasuki. Ini semua khutwati syaitan. Ya, langkah-langkah apa? Setan. Makanya setan itu menyesatkan seorang hamba itu sedikit demi sedikit, dikit-dikit gitu. Dan terkadang setan itu memberikan kata-kata kebenaran dalam rangka supaya dia jatuh kepada kesesatan. Ya. Seorang pemuda dibisiki supaya dia mendekati seorang wanita dengan alasan dalam rangka dakwah. Udah dakwahi aja, akhi. Iya. Mulai dia kirim SMS, assalamualaikum ukhti. Iya. Nah, ini sampai ada anekdot katanya, kalau suara kucing meong, kalau suara anjing guguk, kalau suara buaya assalamualaikum ukhti. Itu suara buaya, Pak. Iya. Baik, kita ambil faedah selanjutnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa min fawaidil ayah tahrimut tashabbuh bil kuffar, haramnya menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang tentunya itu khusus untuk mereka. Kenapa? Li'anna a'malal kuffar min khutuwati syaitan, karena ini termasuk apa? Langkah-langkah setan. Ingat, akhi, ya, yang namanya tasyabuh sudah sering saya bahas. Disebut tasyabuh itu kalau kita menyerupai orang-orang kafir dalam perkara yang itu khusus untuk mereka dan ciri mereka. Adapun kalau itu bukan kekhususan mereka dan bukan ciri mereka, boleh, nggak apa-apa. Tidak semua yang berasal dari orang kafir kita tidak boleh melakukannya. Contoh saja sepak bola, siapa yang buat, Pak? Ya, pingpong, ya, volleyball, futsal, apalagi, ya, itu olahraga yang kita lakukan di zaman sekarang kan rata-rata asalnya dari siapa? Dari mereka orang kafir. Apakah hanya karena itu dari orang kafir kemudian kita katakan bahwa hukumnya haram? Tidak. Kok bisa begitu? Iya. Karena para ulama memberikan kaidah kepada kita bahwa larangan tasyabuh itu kalau itu ciri mereka. Disebut ciri itu kapan? Kalau mereka melakukan perbuatan tersebut secara sering dan menjadi ciri mereka. Adapun kalau mereka melakukan sekali dua kali, setelah itu ditinggalkan, ya bukan ciri namanya. Atau misalnya mereka melakukan, kaum muslimin juga melakukan, sehingga bukan lagi ciri khusus mereka, boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah seperti itu. Itu tidak disebut dengan tasyabuh. Orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan. Ya, di zaman sekarang berapa banyak ya teknologi-teknologi yang merupakan buatan orang kafir.
Apakah kalau kita menggunakannya kemudian kita disebut tasyabuh? Ya tidak. Di HP, pesawat, mobil, emang siapa yang buat itu? Ya. Maka apakah itu disebut tasyabuh? Ya tidak. Sekali lagi, tasyabuh itu kalau itu menjadi ciri mereka dan syiar mereka. Adapun kalau itu bukan syiar mereka dan bukan ciri mereka, boleh kita melakukannya dan tidak termasuk apa? Tasyabuh. Wa minha faidah selanjutnya, syiddatu adawati syaitan li bani Adam. Bahwa setan itu sangat memusuhi anak Adam. Makanya Allah mensifati setan itu, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata untuk kalian. Iblis la'anahullah, yang merupakan mbahnya para setan, sudah bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia. Allah berfirman menyebutkan tentang perkataan iblis, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Iblis sudah bersumpah, Pak, bahwa dia akan menghalang-halangi kita. Jadi kalau antum sudah hijrah, antum sudah mau beriman, antum jangan menyangka nggak diganggu setan lah, wallah. Justru godaan setan kepada kita semakin besar. Semakin kita ingin kembali kepada Allah, godaan setan semakin berat. Makanya kita sangat disyariatkan, Pak, untuk berjihad melawan setan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan 4 martabat jihad, beliau menyebutkan 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan apa? Setan. Bagaimana cara jihad melawan setan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, itu dengan cara mempelajari langkah-langkah syaitan. Berarti mempelajari langkah-langkah syaitan hukumnya wajib tidak? Wajib. Pelajari langkah-langkah setan itu apa saja. Apa yang merupakan pintu-pintu syaitan? Bagaimana syaitan menggoda kita? Lihat, Allah menceritakan bagaimana iblis berhasil menjadikan Nabi Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan itu karena ingin supaya itu diambil pelajarannya, Pak. Iblis ketika menggoda Nabi Adam itu pinter dia. Dia memutarbalikan buah yang harusnya dilarang dimakan, tapi kemudian dihias-hiaskan. Bahkan iblis mengatakan, justru hai Adam, kamu kalau makan buah ini kamu kekal di surga. Sampai kemudian iblis menamai buah itu sebagai buah kekekalan, syajaratul khuldi. Pohon apa? Khuldi. Jadi yang menamai pohon tersebut dengan pohon khuldi siapa? Iblis. Allah berfirman yang menghikayatkan perkataan iblis, ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu kepada pohon kekekalan? Tuh. Iya. Dan iblis mengatakan, kamu makan pohon ini kamu kekal, hai Adam. Justru kalau kamu tidak makan pohon ini, kamu tidak akan kekal di surga. Iya. Bagaimana iblis memutar balikan fakta. Ya, seperti halnya di zaman sekarang, berapa banyak fakta diputar balikan. Ya, menipu banyak manusia sehingga akhirnya kebenaran terlihat apa? Kebatilan. Kebatilan terlihat apa? Kebenaran. Na'udzubillah. Wa minha faidah selanjutnya, annahu la yumkin an ya'murana syaitan bi khairin abadan. Bahwa yang namanya setan selama-lamanya tidak akan menyuruh kepada kebaikan.
Gak mungkin setan menyuruh kepada kebaikan. Kalaupun dia menyuruh kepada kebaikan, pasti ada tujuan supaya kita jatuh kepada kesesatan. Biasanya begitu. Iya. Wa minha qarnul hukmi bi illatihi. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut, kata Syekh Utsaimin rahimallah, Allah menyebutkan alasan ya kenapa dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Apa alasannya? Karena setan itu musuh buat kalian. Berarti penting, Pak, untuk memahami kenapa Allah memerintahkan begini, kenapa Allah melarang begini. Apa ya, alasannya apa? Karena tidak mungkin Allah memerintahkan tanpa alasan. Dan tidak mungkin Allah melarang tanpa alasan. Alasan perintah, alasan larangan ini dalam ilmu usul fikih yang disebut dengan illat. Juga ada yang disebut dengan hikmah. Kenapa sih Allah melarang minum arak? Oh, ternyata illatnya, alasannya karena memabukkan. Nah, dengan cara kita mengetahui illatnya itulah kita bisa mengetahui hukum yang sama yang lainnya. Berarti semua yang memabukkan itu hukumnya apa? Sama dengan arak. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 209. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Apabila kalian menyimpang mimba di setelah maja'atkumul bayyinat, telah datang kepada kalian keterangan, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahui oleh kalian bahwa Allah itu aziz, maha perkasa, yang berkonsekuensi. Karena Allah itu aziz, berarti siksanya sangat keras. Hakim artinya bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau Allah mengadab kalian pun, Allah adab bukan karena Allah menzalimi kalian, tapi Allah mengadab kalian karena keadilan yang Allah tegakkan kepada kalian. Karena masalahnya kalian ini sudah tahu kebenaran, tapi kalian menyimpang dari kebenaran. Maka Allah pun adab kalian sesuai dengan balasan yang setimpal dengan kalian. Maka di sini Allah menutup dengan dua nama. Yang pertama apa? Aziz. Di mana aziz konsekuensinya apa? Bahwa Allah siksanya keras. Yang kedua apa? Hakim. Hakim mempunyai mana apa? Hikmah, bijaksana. Artinya ketika Allah memberikan siksa, tetap Allah itu adil dan bijak. Allah memberikan siksa tidak zalim sama sekali. Ya, tidak seperti manusia. Kalau manusia terkadang memberikan sanksi, tapi ternyata zalim dia dalam sanksinya tersebut. Iya. Faedah ayat ini, akhi, kata Syekh Utsaimin, min fawaidil ayah al-wa'id ala man zalla min ba'di qiyamil hujjah alaih. Ancaman bagi orang yang menyimpang setelah tegaknya hujjah. Setelah sampai keterangan kepada dia, tapi ternyata dia menyimpang, maka orang seperti ini terancam, ya akhul Islam, azani Allah. Ya. Maka Allah mengatakan fa in zalaltum, jika kalian menyimpang. Kapan? Setelah datang kepada kalian apa? Peringatan. Berarti, Pak, ya, ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang tidak dimaafkan oleh Allah itu setelah datang apa? Hujjah. Adapun selama belum datang hujjah, mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Kalau belum datang keterangan, bisa jadi Allah masih maafkan.
Dan ayat ini membantah orang yang mengatakan tidak ada uzur dalam kejahilan. Karena Allah tegas mengatakan demikian, jika kalian menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan, ya, maka sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Wa minha faidah selanjutnya, anna Allah Ta'ala aqamal bayyinati lil ibad, bahwasanya Allah pasti menegakkan keterangan kepada hamba-hambanya. Makanya Allah kirimkan para nabi, kirimkan para rasul. Ya. Karena Allah sudah mengirimkan para nabi, mengirimkan para rasul, menurunkan kitab-kitab suci dalam rangka apa coba? Dalam rangka menegakkan hujah kepada manusia. Ya. Sehingga nanti di hari kiamat tidak ada alasan lagi dia mengatakan ya Rabb. Ya. Pasti Allah akan tanya, kenapa kamu tidak beriman? Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk itu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekelompok manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat penjaga api neraka berkata, bukankah sudah datang pemberi peringatan kepada kalian? Qalu bala, mereka berkata benar. Fakadzabna, maka kami pun mendustakannya. Udah datang kok peringatan kepada kalian. Iya. Maka ya akhal Islam azani Allah wa yakum, tidak mungkin Pak Allah membiarkan manusia di atas kebodohan tanpa menurunkan kitab suci. Makanya kalau dikatakan kebodohan tidak menjadi uzur dalam, tidak berikan uzur dalam kejahilan, lalu buat apa Allah menurunkan para nabi dan rasul kalau bukan untuk menegakkan apa? Ya, hujah kepada manusia. Adanya penegakan hujah berupa para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab, itu menunjukkan ya bahwa Allah ingin menegakkan hujah kepada manusia. Maka siapa yang menyimpang setelah dia tegak hujah kepada dia, maka dia yang berhak untuk mendapatkan apa? Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Wa minha, faidah selanjutnya, annahu la taqumul hujjah 'alal insan wa la yastahiqqul 'uquba illa ba'da qiyamil bayyinah. Bahwasanya hujjah tidak tegak kepada manusia dan tidak berhak mendapatkan sanksi dari Allah kecuali setelah jelas kepada mereka tentang hujjah tersebut. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di situ dengan apa? Mimba dima ja'atkumul bayyinat. Apa sih bayyinat itu, Pak? Bayyinat itu dari sesuatu, dari kata bayyin, yang artinya apa? Jelas. Sehingga ini menjadi madhab jumhur ulama yang mengatakan, ya, kalau sampai kepada dia Al-Quran tapi belum jelas maknanya buat dia, maka tetap belum disebut tegak hujah. Disebut tegak hujah itu kalau sudah jelas maknanya kepada dia. Sebatas sampainya Al-Quran kepada kita belum disebut tegak hujah, Pak. Kalau ternyata yang nafsirinnya yang enggak. Terkadang di masyarakat, Pak, mereka enggak paham, enggak mungkin lah orang awam disuruh memahami Al-Quran sendiri dengan akal, mereka enggak mungkin. Dan ternyata yang menafsirkannya seorang ajengan yang punya pemikiran sesat. Dia tafsirkan ayat itu dengan akalnya, Pak. Sehingga akhirnya ayat Al-Quran dipahami dengan pemahaman yang tidak benar. Maka yang sepertinya diberikan udzur karena kejahilannya, karena ketidakfahamannya.
Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, kata beliau bahwa hujah tidak tegak kepada manusia kecuali setelah ya jelas kepada mereka. Setelah jelas. Sekarang kalau antum nasihatin teman antum misalnya orang Jawa, antum nasihatin pakai bahasa Papua. Kemudian antum berkata, saya sudah nasihatin dia. Emang dia paham? Enggak. Kalau enggak paham berarti sudah tegak hujah begitu? Belum. Disebut tegak hujah itu kalau sudah apa? Sudah kita pahamkan jelas, makanya disebutkan bayyinah. Iya. Mamina faedah selanjutnya, wujubul iman bi asma'illah. Wajibnya mengimani nama-nama Allah secara keseluruhan. Iya. Wa ma tadammathum min sifat. Demikian pula yang terkandung dalam nama-nama Allah berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Minha faedah selanjutnya, isbatu ismaini min asma'illah. Penetapan dua nama Allah, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz dari kata izzah, Al-Hakim dari kata hikmah dan hukum. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 210. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna ayyantadhirun. Apakah yang mereka tunggu? Ya. Illa ayyatiyahumullah, kecuali datangnya Allah. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Ya. An ya'tiyahumullah nafsahu, artinya apa yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala. Fi dhulal, fi di sini mempunyai makna ma'a, bersama. Ya. Ay musahiban li hadhihi dhulal wa inma akhrajnaha min al-asl alladhi huwa dharfiyah. Artinya kami di sini kata fi di sini mempunyai makna apa? Ya ma'a, bersama. Ya. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Ya. Kata beliau, hadhihi dhulal muhitah billahi jalla wa ala. Dhulal jamak daripada dhullah, naungan. Ya meliputi ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin, kata beliau, kalau maknanya bahwa fi di sini, kata beliau, artinya di dalam. Sebab kalau dikatakan Allah berada di dalam, berarti Allah apa? Diliputi. Dan ini tidak mungkin. Berarti fi di sini mau tidak mau maknanya apa? Ma'a, bersama. Tapi karena sudah azan, kita lanjutkan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.